به أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian fikih, masih membahas tentang bab salat, yang insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan mengenai salat-salat yang disunnahkan. Salat itu kan ada yang diperdukan dan ada yang disunnahkan, dan ada juga yang dibolehkan. Nah, yang kita akan bahas malam ini salat-salat yang disunnahkan. Kalau salat yang diperdukan yaitu yang 5 waktu itu yang diperdukan. Kalau yang disunnahkan yang kita akan bahas ini. Dan yang dibolehkan ya salat mutlak itu. Salat yang ketika terentak hati kita ingin dekat dengan Allah kemudian kita salat. Boleh-boleh saja itu. Namanya salat mutlak, dan niatkan dia untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalawatul masnunatu khamsatun, dan salat-salat yang disunnahkan itu ada 5. Sebenarnya bukan 5, dia banyak. Tapi ini yang akan kita bahas malam ini, yaitu salat-salat sunnah yang memang sangat-sangat ditekankan, dan cara pengerjaannya pun sangat dianjurkan dengan berbareng-bareng, yaitu dengan cara berjamaah. Sini disebutkan dalam syarahnya, bi'anal muradu as-salatul masnunatu allati tusbihul faraid bita'kidiha. Yang kita bahas yang 5 ini itu salat sunnah yang hampir menyerupai dengan salat fardu, yaitu dalam hal sangat disunnahkan dikerjakan dengan berbareng-bareng, yaitu dengan cara berjamaah. Wa talabul jama'atu biha, dan sangat ditekankan dikerjakan dengan berjamaah. Tekan banyak salat sunnah itu, salat sunnah itu. Tapi ada yang dikerjakan dengan sendiri, ada yang sangat ditekankan dengan cara berbareng-bareng. Nah, karena berbareng-bareng inilah namanya berbareng-bareng itu kan sangat disukai. Nabi sabdakan, yatullah ma'al jamaah, pertolongan Allah, bantuan Allah itu senantiasa bersama jamaah. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menegaskan kita untuk berbareng-bareng. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan nanti juga ada dibahas salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Nah, ada lagi nanti pembahasannya. Itu bagian keduanya, qismul tsani, yaitu at-tabi' lil faraid, yaitu salat-salat yang mengikuti salat fardu. Seperti tadi qobliyah sama ba'diyah. Itu enggak perlu berjamaah, itu salat sendiri-sendiri sudah.
Kemudian nanti yang ketiga, watsalitsu an-nawafilu al-muakkadatu, salat nafil yang dikukuhkan, tahajud, witir, duha itu. Paham ya? Jadi bukan 3, 5 aja, tapi banyak, nanti dibahas satu-satu. Nah ini yang akan kita bahas yang 5 ini yang memang sangat ditekankan dan sangat afdol dikerjakan dengan cara berjamaah. Yang pertama, al-idani, dua sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena pengerjaannya setahun sekali. Tapi ini sunnah, bukan fardu. Beda dengan sholat Jumat. Kalau Jumat fardu. Sebagian ada orang niat Allahu Akbar, niat sholat Jumat itu sholat sunnah. Jumat itu fardu hukumnya, dia pengganti sholat zuhur. Maka niat sholat kita Jumat itu usolli sunnatal fardal Jum'ah, bukan sunnah Jumat, karena fardu itu, walaupun dikerjakan 2 rakaat. Cuman seumpama kita ketinggalan atau telat atau ketiduran, maka nanti tidak usah dikodok dengan rakaat Jumat, dikodoknya dengan sholat zuhur. Nah yang pertama al-idani, 2 sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah dari keduanya ini mana yang lebih afdal, Idul Fitri atau Idul Adha? Wa afdaluha disebut di sini, wa afdaluha Idul Adha, Idul Adha. Li'annahu afdala min Idul Fitri, karena sholat Idul Adha itu lebih diutamakan daripada sholat Idul Fitri, karena memang lebih banyak pengorbanannya di situ kan. Selepas kita mengerjakan sholat itu kan masih kita disunahkan untuk berkorban, masih kita disunahkan bertakbir sampai terakhir hari tasyrik, belum bertepatan lagi dengan wukufnya para jamaah di Arafah. Maka dari situlah sebagian ulama menyebutkan di antara yang 2 ini mana lebih utama, yaitu salat Idul Adha. Nah ini sangat ditekankan dikerjakan dengan cara berjamaah, walaupun mungkin sama keluarga. Kayak kemarin kan terjadi corona begitu. Itu kalau seumpama kita ada larangan berangkat ke sana, ya sholat di rumah. Tekankan juga untuk berjamaah sama anak istri. Lalu dia khutbah, tidak masalah nggak khutbah, dia nggak sama kayak sholat Jumat. Kalau Jumat itu harus ada khutbahnya sama sholatnya. Kalau Jumat itu 2 rakaat itu menjadi pengganti 2 rakaat sholat zuhur yang pertama. Nah 2 rakaat sholat zuhur yang kedua itu ya khutbahnya itu. Tapi kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sangat ditekankan ada khutbah. Tapi kalau nggak ada khutbah ya enggak masalah gitu. Seumpama misalnya kita telat atau bagaimana, begitu juga ibu-ibu juga mungkin telat berangkat karena persiapan apa mungkin, sehingga nggak sempat sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ya boleh sholat di rumahnya begitu. Nggak perlu harus ke masjid kalau memang ada uzur yang mendesak yang tidak bisa menyebabkan kita ke sana, telat atau apa, atau kesibukan yang lain ngurus anak sehingga telat, ya sholat sudah, jangan sampai nggak sholat. Walaupun ini sunnah tapi sangat ditekankan. Kenapa? Setahun sekali, soalnya setahun sekali. Boleh dikerjakan di masjid, boleh pula dikerjakan di lapangan kalau mau berjamaah. Antara masjid dengan lapangan mana lebih utama? Lapangan kalau memang ada. Kalau di tempat kita ini kan masjid masih luas, biasanya kan itu lebih banyak yang hadir ketimbang sholat Jumat. Kadang anak-anak semua ikut, sampai perempuan semua ikutnya. Jadi itu supaya menampungnya, maka abdolnya di
lapangan luas. Kemudian mungkin sedikit kita jelaskan panjang lebar apa saja kesunahan-kesunahannya, banyak sekali. Termasuk di antara kesunahannya kita berangkat sholat Idul Fitri ini dianjurkan sebelum Idul Fitri dulu. Itu dianjurkan sebelum berangkat itu kita makan dulu. Kita makan, disunnahkan makan dulu, karena Nabi itu riwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, itu Nabi kalau berangkat sholat Idul Fitri beliau makan dulu berapa biji korma, tidak makan besar gitu, makan berapa biji korma. Maka dalam Fathul Bari disebutkan kenapa Nabi makan dulu, supaya memberi paham bahwa batas puasa Ramadan itu kemarin, sekarang ini sudah selesai gitu. Dari selesai mau berangkat itu Nabi langsung makan, sehingga dilihat sahabat-sahabatnya itu, sehingga sahabat berpahaman, oh ternyata puasa sudah selesai, berarti kemarin sudah selesai puasa. Itu diantara hikmahnya makan terlebih dahulu. Cicipin apa, kayak ngopi, makan roti gitu sebelum berangkat, itu ditekankan. Kemudian sunnahnya juga menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, yang baru. Memang itu disunahkan. Dulu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengambilkan Nabi di pasar kain sutra mau dibawakan ke Rasulullah. Rasulullah yang beli, cuma ditawarkan, Rasulullah mau nggak tuan beli ini gitu. Umar ini kan sahabat yang miskin. Memang satu-satunya pemimpin presiden yang bajunya tambalannya sampai 12. Padahal beliau pegang kunci Baitul Maqdis itu. Pas zaman beliau Parsi Romawi itu tuh tunduk tuh. Kalau beliau mau ambil itu semua harta tuh paling kaya sudah. Karena zaman beliau tuh Parsi Romawi itu tunduk. Tapi beliau apa? Pakaiannya tambalan 12. Itu datang ke Palestina itu orang-orang Palestina gentar ini. Umar mau bawa berapa pasukan ini, dan ternyata cuman 2 orang, beliau sama sahabatnya satu orang. Itu kemudian pakai keledai yang kecil. Itulah orang-orang dahulu, pemimpin dahulu. Maka beliau katakan, ya Rasulullah, besok kan hari raya, ini layak tuan pakai ini sutra. Nah, maka Nabi sabdakan, wahai Umar, pakaian seperti ini nih tidak layak digunakan oleh kaum muslimin. Ini pakaian untuk orang-orang yang tidak mendapatkan nanti di surga. Jadi hadis ini ulama berpendapat mengatakan bahwa memang Umar itu memperhatikan setiap hari raya itu Rasulullah pakai baju baru, sehingga Rasul tawarkan. Cuman karena sutra Rasul menolak pakaian nanti untuk orang iman ketika di surga. Nanti di surga itu boleh laki-laki pakai sutra. Kalau di dunia ini nggak boleh. Yang boleh pakai sutra perempuan. Kalau laki-laki haram, sama dengan emas juga. Emas kita nggak boleh. Cincin emas, ganting-ganting emas laki-laki. Kemudian apa? Kalung emas itu nggak boleh. Semua jenis kalung, yang penting kalung itu kalau niatnya untuk bercantik diri nggak boleh. Karena laki-laki tidak boleh dilaknat. Laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki. Maka laki-laki jangan pakai kalung. Pakai kalung jangan. Kalau cincin gimana? Kalau cincin sunnah. Tapi yang sunnah itu cincin pakai perak. Kalau pakai besi gimana? Nah dulu pakai jam. Kalau cincin besi gimana? Dulu pernah Rasulullah SAW itu dibawakan cincin. Cincinnya itu dari besi. Nah, maka Rasulullah tidak mau mengambilnya. Ada apanya begitu, Rasulullah tidak mau. Kemudian Rasulullah ditawari juga dibawakan cincin emas. Maka Rasulullah ini bahaya, nanti kamu akan direndam sama cincin ini di neraka.
Maka ketika Nabi tawarkan pakai cincin perak, nah, Rasulullah mengambil. Berarti cincin besi gimana? Haram nggak? Enggak. Karena Nabi juga pernah mengatakan, ada seorang sahabat ini menikah, enggak punya apa-apa. Ya Rasulullah, saya pengen kawin, lagu ndak kedua apa-apa, miskin. Nabi sabdakan, iltamis walau khataman min hadid. Kamu cari jadi mas kawin itu walaupun hanya sekedar cincin besi. Berarti ulama berpendapat boleh, sah, boleh. Nenek teteh boleh, tapi mau abdol itu pakai perak nih. Karena perak itu ndanu dia. Kalau besi kan bisa karatan. Nanti kalau kita luka terus dia kena karatan, itu bisa infeksi dan sebagainya. Kalau ini ndak bahkan karatan kalau perak. Jam, gimana jam? Zaman Nabi nggak ada jam. Berarti negara kalau jamnya belum beda. Bidah lagu hasanah. Ini stop sampai bidah dong. Ya, bidah hasanah. Tergantung jamnya sih. Namun jamnya berlapis emas aja. Lain malik. Atau besi tapi berlapis perak juga enggak apa. Jam standar jamnya yang bisa kita gunakan untuk melihat waktu sholat itu. Maka ditekankan memakai pakaian yang baru, itu sunnah yang kedua sebelum berangkat sholat id. Kemudian sunnah yang lainnya diusahakan berangkat sama pulangnya jalannya beda. Berangkatnya jalan lain, pulangnya jalan lain, sehingga banyak nanti saksinya banyak kelak di akhirat. Jadi saksi kita banyak dan bisa menjadi syiar agama. Kalau di Montong ini kan, kalau kita lewat, kalau tiang biasanya kalau Id sama Idul Fitri itu kalau berangkat lewat apa namanya, bawa bagi ini jok balai serena no? Tak mau pokoknya pada kawer almarhum serena boh iya tak ulik bro teleman tuh larang lalu zaman masih kocek lai lu jauh balik kamu tulik tuh balik tuh rahasia lima teman terkete. Nah, itu disunahkan memang jalan beda ketika berangkat sama pulang. Kemudian juga tata cara pengenaan pengerjaannya sholat id itu perlu juga diketahui. Sebenarnya nggak perlu diiklankan, tapi kalau diiklankan juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena jarang dikerjakan. Karena otomatis namanya makmum itu sudah ikut imam. Mau diiklankan tetap akan ikut imam. Masa imam takbir itu sujud? Cuman ya karena jarang dikerjakan, kata para ulama, ya bagus untuk diberitahukan supaya tidak nanti kacau jadinya. Yang pertama di rakaat, sholatnya 2 rakaat. Nah, sholatnya 2 rakaat. Cuman beda nanti di takbirnya. Nah, takbir pertamanya berapa? 7. Selain daripada takbir ihram, bacaannya sudah sama-sama kita tahu. Nah, status ini hukumnya sunnah. Sholatnya sunnah, takbirnya juga sunnah. Jangan gara-gara nanti kelupaan. Ada cerita imam dia ngilanan newah ngilanan laparan sholatnya nanti sholat ngene rakaatnya ngene takbirnya rakaat kedua ngene takbirnya lagu serbasnya iklan jadi imam ya lupa. Dia lupa takbiran subhanallah ya lost doang. Maka beliau sampaikan akhirnya ya sama saja keadaan tasbih yang kita baca atau takbir yang 7 di pertama kemudian 5 yang kedua itu sama halnya dengan kita baca tasbih ketika sujud dan ruku. Lalu ketinggalan yang gak usah diributkan gitu. Nanti kenapa jadi batal sembahyang tende, paham ya? Nah, atau mungkin kadang imam lupa, ya sudah ya, sama kayak nanti pas ketika
khotib juga, paham ya? Ya, ndak usah subhanallah, karena nggak boleh diulang. Misal rakaat pertama yang mungkin imamnya ingat, pas kedua mungkin lupaan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lupa takbir. Ada yang mudi subhanallah, takbir manik batal sembahyang lapuan. Paham maksudnya? Kemudian dia perlu ulangi, wah, alamun ulangi batal sembahyang. Kali ngerombok status takbir itu sebelum baca Fatihah itu. Kadang lamun dek tengah juga ada tasbih itu doang. Nah sampai ulangi tasbihnya selepas takbiratul ula, no, batal sudah sembahyang imamnya kan selaku jamaah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau sudah imam itu takbir kok dia baca bismillah dan Fatihah walaupun setengah Fatihahnya, terus dia lupa baca takbir, itu makmum terdoa. Seumpama dia baca sama sekali juga tidak apa-apa, karena itu sunnah. Paham ya? Supaya kita jangan sampai ngeributin sampai kadang wah ini arak kurang imamnya itu khusyuk, wah sembahyangnya macam-macam ya. Jangan, karena itu hukumnya sama, dia statusnya tasbih kita sujud dan ruku itu. Tiang dulu pernah juga khutbah tahun berapa itu, pasti ingat dengar rekaman. Aku alhamdulillah pada jamaah pada teduk berarti pada tahun. Nah, jadi seperti itu, nggak perlu diributkan karena sholatnya itu sunnah dan tasbihnya juga sunnah. Seumpama ndek dilakukan sama sekali juga berdosa ndek. Enggak sudah berdosa, cuman rugi kok setahun sekali kok nggak sholat rugi gitu. Jangan gara-gara itu seribut lu ustaz kok ngambil dia baca gini. Mana ini doang ngaji nih. Jangan gara-gara gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, takbir yang pertama 7, kemudian takbir yang kedua 5 itu. Udah pada tahu dah kan? Kemudian juga sangat ditekankan lagi untuk untuk duduk mendengarkan khutbah, itu sangat ditekankan. Karena Nabi sabdakan ketika beliau hendak selesai daripada sholat, beliau mengatakan inna nakhtub, sesungguhnya kami ini akan khutbah. Wa man ahabba yajlisa lil khutbati falyajlis, siapa dari kalian yang mau dengar khutbah silahkan duduk. Wa man arada yadhhab falyadhhab, dan siapa yang mau pergi ya silahkan pergi. Walakin al-huduruha afdal, akan tetapi duduk mendengarkan khutbah itu jauh lebih utama. Jadi memang itu satu kantetan, tapi dia enggak seperti Jumat. Kalau Jumat wajib itu dia khutbah terus play dia sembahyang, batal sudah sembahyang. Tapi kalau Idul Fitri atau Idul Adha, ya kalau memang sudah ada keperluan tamu menunggu dan sebagainya, sholat terus pulang. Tapi sangat Nabi afdal, huduruha afdal, duduk mendengarkan khutbah itu lebih afdal. Paham ya? Kemudian dalam khutbah pun juga ada takbirnya. Takbir pertamanya 9 dan takbir yang keduanya 7. Itu sama juga hukumnya sunnah juga. Sunnah seumpama ada khatibnya yang lupa ya, ataupun rukunnya yang kelupaan. Jadi rukun khutbah itu sama saja. Mesti ada wasiat, mesti ada sholawat, mesti ada bacaan Al-Quran, mesti ada bacaan Quran dan doa sama. Mau Jumat, mau Idul Fitri. Tapi kalau Jumat rukunnya ketinggalan, batal. Tapi Idul Fitri rukunnya ketinggalan, ndak apa-apa itu sunnah. Tapi tetap kurang sempurna. Paham ya? Dendek takbirnya kan di sunnah. Ini rukunnya doang. Misal ndek baca Al-Quran. Khatibnu ketika Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, ya sudah lolos begitu saja. Karena ini sunnah, ndek jadi batal sunnah. Tetapi jangan sampai sengaja dilupakan. Adik itu pada kadang ada imam lupa berdoa atau apa di Idul Adha, ribut. Ulang. Ini sembahyang
sunnah. Jadi seperti itu. Seumpama sampai rukun saja ketinggalan, itu tidak menjadi batalnya khutbah id, karena sholatnya itu sunnah dan khutbahnya itu sunnah. Paham ya? Beda dengan Jumat. Kalau Jumat itu satu paket dia. Rakaat kedua, 2 rakaat pertama itu sebagai rakaat pertama sholat zuhur, dan rakaat 2 khutbahnya itu sebagai pengganti 2 rakaat yang terakhir sholat zuhur. Maka tidak boleh kalau ada yang batal di salah satu duanya, makmum atau imamnya atau khotibnya, maka diganti. Paham ya? Kemudian juga ada takbir yang perlu kita kerjakan di sholat di Idul Fitri, Idul Adha. Ada namanya takbir muqayyad, ada namanya takbir mursal. Kalau mursal ini ya piran-piran temile gawe. Nah, itu ada di Idul Fitri, ada di Idul Adha, ada. Tapi kalau muqayyad hanya ada di Idul Adha. Kalau mursal ini pokoknya dari maghrib selepas terbenam matahari tanggal seki no, lamun apa namanya, Syawal tanggal seki no, lamun Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah no, tamu no maghrib no, piran-piran namanya takbir wah, sampai imam naik ke atas mimbar, sampai ditindak wah malam takbir doang sampai eloran. Itu namanya boleh, sudah itu namanya mursal. Kapan-kapan temilega we mutelek balik, mutelek masjid, mutelek sampan, tetap sunnahan untuk takbir. Nah, itu jadi putri punya, itulah Adha punya. Sampai kapan? Sampai imam naik, khotib naik di atas mimbar. Nah, ada namanya takbir muqayyad yang diikat oleh setiap sholat fardu. Nah, itu ada hanya di sholat Idul Adha. Lamun Idul Fitri itu sampai imam teh ke atas mimbar wah kas takbir. Paham ya? Nah, kalau Idul Adha terus dari selesai sholat terus takbir diutamakan selepas sholat fardu. Namanya takbir muqayyad, takbir yang mengikuti selepas sholat fardu. Sampai kapan? Sampai maghrib terakhir hari tasyrik. Takbir wah saya jadi imam takbir sampai hari terakhir maghrib terakhir hari tasyrik. Adapun Idul Fitri sudah sampai zuhur itu sudah tidak usah takbir. Paham ya? Nah, itu saja sedikit yang kaitan tentang Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kemudian baru 2 itu. Mungkin yang sebelum kita lanjutkan ada yang ditanyakan. Kalau Idul Adha jangan makan. Makannya nanti pas selesai sholat. Diutamakan selesai sholat pun jangan makan sampai kita menyicipi yang binatang korban. Lalu biar masak nih sebelah doang deman. Ngupi wah juru. Apa jarak kajang kayak apa gitu. Untuk ada sembelihan kan kadang. Ya bolehlah sudah ngopi ya. Intinya ya nanti makannya kalau Idul Adha selepas sholat. Beda dengan Idul Fitri, itu pun sangat ditekankan makannya itu makan binatang yang disembelih oleh dia atau orang lain, yang penting dia dapat bagian dari sembelihan tersebut. Ada lagi? Nanti ada pembahasannya. Ini dulu yang Idul Fitri dan Idul Adha. Itu nanti ada nanti di yang terakhir dia yang muakkad apa nawafil yang muakkad. Kalau ini kan yang sunnah yang memang dianjurkan dengan berbareng. Hah? Salaman kasus. Nah, salaman ini gimana? Kalau salah hukum Islamnya salaman sama mahram itu enggak boleh. Cuman kadang bandit salaman lain doang. Nah, ya kita tengok lah gitu. Nah, menanu andruan aja sudah berlapis kalau mau tua sepuh jaruan salam. Hah? Selamat.
Tetap saja, jadi nggak boleh kita katakan, oh kadang lebaran apa namanya, jadi boleh hukum haram ya, haram deh bu, berubah hukum jadi halal pas Ramadan. Jangan nggak boleh. Kalau seumpama nanti ya, karena kalau itu bersalaman bareh lai arak mudarat sak lebih bareh karena beli sabak kan jauh lebih. Kalau mungkin bersalaman tadi dosa dong lagu engkau sapa tadi ini Adam ini bersuila lo selesai masalah. Nah jadi lamun ngono mungkin ya tengok lah sih deh. Lamun anu aja berlapis paling bang, berlapis entah berlapis gitu. Dan sengaja nu lah ya, jangan seperti itu. Salaman itu niatnya untuk apa? Mengamalkan hadis Nabi. Tetap hukumnya sampai kapanpun salaman dengan bukan mahram tetap haram, nggak boleh. Paham ya? Jadi berubah jadi boleh karena ada acara gini. Oh, itu kan tuan guru berhabis salaman. Tetap juga nggak boleh, mau tuan guru tetap nggak boleh. Ambil berkah sama saja nggak boleh. Oleh makanya kamu salaman tuan guru, ibu-ibu harus pengajian itu lapis tangannya begitu. Tapi ini ustaz tuan guru demen doang. Walau alam mungkin makomnya wahantin paran manusia saya salam nih. Nah, jadi seperti itu. Tetap saja Anda bisa berubah hukum. Jadi seperti itu. Ya, dilihat-lihatlah kalau memang nanti kalau timbul sangat mudarat, mungkin dia nanti akan bagaimana hatinya dengan kita ya. Salam sambil istighfar. Ini seperti itu ya. Ada lagi? Hah? Ya. Buruk terawih lagi witir. Ya, kadang tamu luar nih ke seberak lah. Ya, apa? Berembeh? Yang pertanyaan masalah apakah salat witirnya puasa 2 rakaat, puasa 1 rakaat, dalam masalah witir. Witir itu kan artinya ganjil. Sekek ganjil dek. Hah? Telu? 5? Nah, itu haran witir nah. Seke, telu, 5, 7, sewa, solas gitu. Cuman kita mazhab Syafi'i itu salat witir itu paling sedikit itu 1. Kalau mazhab Hanafi paling sedikit 3 itu maksudnya 1 kali salam. Itu mazhab Hanafi. Jadi mereka witirnya itu langsung 3 rakaat, ndak ada tahiyat awal, nggak ada. Dia ada di tahiyat akhir langsung salam. Jadi kalau diadakan tahiyat awal berarti pada marak maghrib jadi pada marak maghrib, makanya ndak ada pokok selesai 2 rakaat langsung nganjang terus salam. Kalau kita ya 2 rakaat dulu baru ditambah 1 rakaat. Bet Abdullah ya ikut mazhab deh saya pada 2 terus sekian. Nggih, mungkin apa saya tarawih berbeh kadang marah. Oh, ndek, iya berharap sendiri. Ini masih yang kedua. Yang kedua al-kusufani ay salatul kusufus syamsi wa khusuful qamari. Ya, mungkin besok kita bahas ini. Atau kita bahas sedikit enggak apa-apa. Kemudian yang kedua tadi kan yang 2, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ketiga dan keempatnya gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini pun sunnah dikerjakan. Apalagi ini kadang seumur hidup kita dapat kadang 3-4, apalagi matahari lagi kita kadang lalian ten marah corong ten. Dia disuruh sunnah ni setegawi itu corong peta HP sembahyang deh. Kalau zaman lain apa pantok? Apa? Mantok. Kena apa rena matahari atau anak no itekakan sih ulah naga. Apa sih? Takut no lah raksasa itu adat zaman dulu. Adat zaman dulu kita ketika terjadi gerhana matahari atau bulan maka ditekankan untuk sholat sunnah. Kalau gerhana matahari namanya kusuf pakai kaf dia. Kalau bulan khusuf
Tata caranya 2 rakaat sama. 2 rakaat, cuman dalam 1 rakaat 2 kali ruku. Ada yang pernah sholat khusuf sama matahari ataupun bulan? Pernah? Belum pernah ya. Allah, ini sampai masjid itu pernah gerhana matahari itu siang-siang kayak gitu. Pernah itu matahari. Kalau bulan juga sangat disunahkan. 2 rakaat, rakaat pertamanya ini ruku, habis ruku nganjeng malik. Ruku baru sujud. Jadi 2 rakaat no berarti per kali ruku 4 kali ruku dia. Itu. Bau masih, bau. Namun mereka tidak memungkinkan, ya boleh tidak berjamaah, tapi sangat ditekankan berkumpul berjamaah. Kalau gerhana matahari itu sunnahnya jangan dijaharkan karena termasuk sholat siang. Namanya sholat siang itu lirih. Tapi tergerhana bulan, padu marat sembahyang biasa nih, dalam jari imam suaranya kerasa. Gerhana matahari jangan imam harus suaranya lirih. Kemudian ya ayatnya harus panjang di sini. Kalau bisa, katanya di sini disebutkan kalau sholat Idul Fitri khusuful qamari atau khusuful syamsi itu ketika ruku itu rakaat bacaan rakaat sama ruku itu sama panjangnya. Nabi itu dulu rakaat pertamanya Al-Baqarah. Al-Baqarah, berdiri pertama, kemudian ruku, kemudian berdiri yang kedua kalinya. Itu seukuran 200 ayat. Nah itu. Kemudian ruku sujud, kemudian berdiri rakaat pertama seukuran 150 ayat. Ruku, habis ruku berdiri lagi baca seukuran 100 ayat. Panjang memang. Tapi kalau mau yang pendek juga ya enggak apa-apa, kayak yang biasa itu membaca wasyamsi juga enggak apa-apa. Itu yang afdalnya. Paham ya? Ya mungkin insyaallah banyak lebarnya. Besok kita jelaskan, dan disunahkan juga di situ ada khutbahnya. Syarat rukunnya sama semua, mau sholat Jumat khutbahnya atau sholat Idul Adha Idul Fitri sama juga dengan khutbahnya. Gerhana juga sama syarat rukunnya. Cuman hukumnya sunnah, sangat-sangat untuk ditekankan, dikerjakan. Dan kapan pengerjaannya? Pas gerhana itu. Jadi dan jauh usah dikodok. Tadi aku mau sholat gerhana, wah lewat, wah mana bulan matahari dia perlu dikodok karena kesunahannya pas terjadi itu udah sunnah. Kalau untuk kelewatan ya sudah, berarti ini berrezeki. Dan yang terakhir sholat istisqa, minta hujan, itu pun disunahkan berbareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Cukup insyaallah ya. Mungkin besok sedikit kita bahas, baru kita bahas yang sunnah-sunnah yang mengikuti sholat-sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amalkan dan sampaikan. Al-hadhini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana abdaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Tawassalna bismillah hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.